Selamat datang dalam kisah kejayaan dari ujung timur Pulau Dewata, Kerajaan Karangasem. Di tanah yang kini dikenal sebagai Karangasem, tersembunyi sejarah panjang kekuatan maritim dan arsitektur menawan. Kekuasaan Karangasem mulai terbentuk kuat pada abad ke-17, setelah kemunduran kerajaan-kerajaan sebelumnya. Pendirinya yang paling terkenal adalah I Gusti Anglurah Ketut Karangasem, sosok yang visioner dan ambisius. Pusat kekuasaan dan pemerintahan terletak di Puri Agung Karangasem, jantung spiritual dan politik kerajaan. Karangasem segera dikenal karena strategi ekspansi militernya yang berbeda. Mereka melihat ke timur. Momen emas tiba ketika Karangasem berhasil menaklukkan sebagian besar Pulau Lombok pada tahun 1740-an. Kini, kerajaan tersebut menjadi penguasa dua pulau. Karangasem mencapai puncak kejayaan maritimnya. Penguasaan Lombok memberikan kontrol penuh atas Selat Lombok, jalur perdagangan penting di Nusantara. Pengaruh Bali sangat terasa di Lombok, khususnya di wilayah Lombok Barat, dalam bentuk budaya dan sistem kasta. Kekayaan dan kekuasaan Karangasem termanifestasi dalam pembangunan istana-istana air yang indah. Taman Ujung, atau Istana Air Ujung, dibangun oleh Raja terakhir, I Gusti Bagus Jelantik, pada tahun 1909. Arsitekturnya mencerminkan perpaduan unik antara gaya Bali, Tiongkok, dan Eropa. Istana air lainnya, Tirta Gangga, meskipun dibangun lebih modern, mewarisi keindahan artistik Karangasem. Istana air ini bukan hanya tempat rekreasi, tetapi simbol kemakmuran dan koneksi raja dengan air suci. Kerajaan Karangasem menerapkan sistem pemerintahan yang terpusat, namun tetap menghormati otonomi desa. Dharma dan ajaran Hindu menjadi landasan utama hukum dan kehidupan sehari-hari kerajaan. Memasuki abad ke-19, awan hitam mulai menyelimuti, seiring meningkatnya kehadiran Belanda. Belanda mulai memanfaatkan konflik internal antar kerajaan Bali untuk menanamkan pengaruhnya. Tekanan politik dan perjanjian yang merugikan memaksa Karangasem secara perlahan kehilangan Lombok. Perjanjian tahun 1894 secara efektif mengakhiri kontrol Karangasem atas Lombok, memicu kerusuhan dan perang. Pasukan Bali ditarik mundur dari Lombok, meninggalkan sebagian besar penduduk Bali di sana. Kemunduran ini menimbulkan perpecahan di dalam istana, memperlemah persatuan kerajaan. Belanda menggunakan isu tawan karang, hak raja atas kapal karam, sebagai alasan untuk intervensi militer. Setelah serangkaian penolakan diplomatis, ultimatum perang akhirnya dikeluarkan oleh Belanda. Para bangsawan Karangasem menghadapi kekalahan yang pasti, memilih jalur terhormat, Puputan. Pertempuran menentukan terjadi pada tahun 1908, bagian dari ekspedisi militer Belanda ke seluruh Bali. Puputan, yang berarti berakhir, adalah bunuh diri massal ritual demi kehormatan dan dharma. Raja dan seluruh anggota keluarga kerajaan didampingi pengikut setia, berjalan menuju moncong senjata Belanda. Tragedi ini mengakhiri kedaulatan kerajaan Karangasem, yang kini berada di bawah kendali langsung Belanda. Namun, Belanda masih mempertahankan peran tradisional raja, meskipun hanya sebagai stadehouder atau bupati. Meskipun dihancurkan oleh gempa bumi pada tahun 1917, keluarga kerajaan Karangasem membangun kembali istana air mereka. Raja terakhir, anak Agung Anglurah Ketut Karangasem, berperan besar dalam pembangunan Bali modern. Dia memastikan bahwa warisan budaya dan arsitektur Karangasem tetap terjaga dan dipulihkan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Karangasem secara sukarela bergabung dengan Republik. Karangasem meninggalkan jejak yang mendalam dalam seni ukir dan tari Bali Timur. Beberapa tarian sakral, seperti tari rejang, dipertahankan ketat di wilayah Karangasem. Filosofi Trihitakarana sangat kental dalam desain istana air, menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Meskipun tragis, Puputan Karangasem menjadi inspirasi perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia. Karangasem juga menjadi gerbang menuju pura terbesar di Bali, Pura Besakih, yang terletak di lereng Gunung Agung. Saat ini, Puri-Puri Karangasem menjadi pusat edukasi tentang sejarah dan budaya Bali. Kisah Karangasem adalah kisah tentang bagaimana sebuah kerajaan kecil bangkit, menaklukkan, dan akhirnya menyerah dengan kehormatan. Struktur Puri Karangasem yang unik menunjukkan adaptasi budaya yang luar biasa di tengah gempuran zaman. Taman Ujung dan Tirta Gangga kini menjadi tujuan wisata yang dicintai, menarik pengunjung dari seluruh dunia.
kita mengenang keberanian para raja dan rakyat yang memilih mati demi martabat tanah air mereka. Keris, senjata suci yang menemani para bangsawan dalam puputan, melambangkan kehormatan tertinggi. Karangasem membuktikan bahwa meskipun kekuasaan politik berakhir, warisan budaya adalah keabadian. Saat kita berjalan di kompleks Istana Air, kita berjalan di atas jejak langkah para raja besar Karangasem. Demikianlah kisah singkat tentang Kerajaan Karangasem, permata di ujung timur Bali. Jika video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan subscribe supaya kami bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya.